Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Selama menjadi pengajar, saya pernah mengampu beberapa mata kuliah seperti aktualisasi diri, psikologi eksperimen, psikologi konsumen, metode kualitatif, dan lain sebagainya. Namun dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang rutin saya ampu setiap tahunnya, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi, dengan tujuan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu tahapan dalam pengajuan sertifikasi dosen. Adapun perkuliahan yang saya jalankan telah dilaksanakan dengan mengacu pada konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan bagaimana dosen menyampaikan materinya sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Interaction selanjutnya berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran mampu melibatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, Assessment berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran tersebut dapat terukur sehingga mampu memastikan ketercapaiannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan mengenai gambaran mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang saya ampu dan bagaimana DIA terimplementasikan dalam proses pembelajaran tersebut. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi S1 Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Mata kuliah ini memiliki kode PSL 203 dan dibuka setiap tahunnya di semester ganjil, khususnya untuk mahasiswa di tahun yang kedua. Berikut deskripsi mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Perkuliahan mata kuliah ini ditujukan untuk memperkenalkan bidang psikologi, industri, dan organisasi kepada mahasiswa yang mencakup ruang lingkup, teori-teori, dan contoh konteks penerapannya dengan fokus utama pada pemberian konsep dan pengetahuan tentang dinamika psikologis kinerja karyawan, baik sebagai seorang individu maupun dalam kelompok, serta dalam konteks hubungan karyawan dengan organisasi atau perusahaan. Selain membahas materi dari buku teks, mata kuliah ini juga akan diisi dengan sharing praktisi maupun project-based learning yang memungkinkan mahasiswa semakin mendalami konsep psikologi industri organisasi melalui analisis yang dilakukan terhadap suatu organisasi yang dipilihnya. Dengan keikutsertaan dalam perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Pada capaian lulusan, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan konsep utama psikologis secara integratif dan mendalam untuk penyelesaian permasalahan psikologis berdasarkan pada fakta dan data yang relevan, serta dengan memperhatikan keberagaman di masyarakat. Sedangkan pada capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menguasai 3 CPMK yang terdiri atas CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar dari psikologi, industri, dan organisasi pada level individu, kelompok, maupun organisasi. Pada CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasikan teori psikologi yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepemimpinan, perubahan, inovasi, dan stres kerja. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teori-teori psikologi industri dan organisasi yang sesuai untuk menjelaskan suatu isu, suatu kondisi, suatu situasi, atau permasalahan yang dialami oleh suatu organisasi. Selanjutnya berkaitan dengan sub-CPMK, mata kuliah ini memiliki 9 sub-CPMK sebagai turunan dari CPMK, yaitu pada pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa mengetahui sejarah pemikiran, konsep awal, dan ruang lingkup psikologi, industri, dan organisasi. Ini merupakan sub-CPMK yang pertama. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mengetahui penerapan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam memahami dan menganalisis dinamika psikologis pada masalah-masalah di bidang psikologi industri organisasi,
berdasarkan pada kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Ini merupakan sub CPMK yang kedua. Pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri organisasi, khususnya yang berhubungan langsung dengan produktivitas kerja, seperti motivasi, kepuasan kerja, maupun komitmen. Ini menjadi sub CPMK yang ketiga. Pada pertemuan keenam, mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri organisasi, khususnya yang berhubungan secara langsung dengan dimensi kelompok, seperti komunikasi dalam organisasi, perilaku kelompok dan tim, serta manajemen kelompok dalam organisasi. Ini merupakan sub CPMK yang keempat. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri dan organisasi, khususnya yang berhubungan langsung dengan aspek inovasi dan stres kerja. Ya, ini masuk pada sub CPMK yang kelima. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri organisasi, khususnya yang berhubungan langsung dengan aspek kepemimpinan, seperti pengertian dan klasifikasi manajer, fungsi peran manajemen, dan teori dasar kepemimpinan. Ini merupakan sub CPMK yang keenam. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri dan organisasi, khususnya yang berhubungan langsung dengan dimensi organisasi, yaitu struktur organisasi. Ini merupakan sub CPMK yang ketujuh. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri organisasi yang berhubungan langsung dengan aspek perubahan. Ini merupakan sub CPMK yang ke-8. Dan pada pertemuan ke-12 sampai dengan 15, mahasiswa mampu memahami suatu organisasi serta menjelaskannya menggunakan teori yang relevan dalam bidang psikologi industri organisasi. Ini masuk ke sub CPMK yang ke-9. Perkuliahan psikologi industri organisasi ini sendiri, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dilaksanakan mengacu pada konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya pertama-tama akan membahas mengenai delivery perkuliahan ini. Perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan plus 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester, sehingga total minggu perkuliahan adalah sebanyak 16 minggu. Adapun materi yang disampaikan pada setiap pertemuan mencakup pengertian ruang lingkup dan secara perkembangan psikologi industri organisasi. Ini akan dibahas pada pertemuan pertama dan kedua. Penelitian dan etika di bidang psikologi industri dan organisasi. Ini akan dibahas pada pertemuan yang ketiga. Teori-teori yang berkaitan dengan motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Ini akan dibahas pada pertemuan keempat dan kelima. Teori yang berkaitan dengan komunikasi dalam organisasi, perilaku kelompok dan tim, serta manajemen konflik dalam organisasi akan dibahas pada pertemuan yang ke-6. Kemudian, teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan perubahan dan inovasi serta stres kerja akan dibahas pada pertemuan yang ke-7. Selanjutnya, materi terkait dengan pengertian, fungsi, peran, dan keterampilan manajemen serta teori kepemimpinan akan dibahas pada pertemuan ke-9. Kemudian materi struktur dan budaya organisasi secara berurutan akan dibahas pada pertemuan 10 dan 11. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa akan melakukan pengambilan data untuk tugas analisis organisasi mereka yang sifatnya project-based learning, di mana pada pertemuan ke-14 dan ke-15 mereka akan diminta mempresentasikan hasil analisis tersebut serta akan diberikan umpan balik oleh dosen pengampu. Perkuliahan sendiri setiap minggunya dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan buku ajar sebagai acuan. Terdapat dua jenis buku yang digunakan di sini, yaitu buku utama dan buku pendukung. Buku utama yang digunakan yaitu dari Emmett tahun 2016 dengan judul Industrial Organizational Psychology and Applied Approach yang diterbitkan oleh Cengage. Dan buku pendukung terdiri atas dua buku, yaitu Gibson tahun 2012 dengan judul Organization, Behavior Structure Process yang diterbitkan oleh McGraw-Hill, dan Robbins and Culture tahun 2018 dengan judul Management yang diterbitkan oleh Pearson Education. Masih terkait dengan delivery, untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan beragam metode, seperti ceramah interaktif. Kemudian yang kedua, sharing praktisi dengan mengundang praktisi yang sudah berkecimpung dalam bidang psikologi industri organisasi. Yang ketiga adalah presentasi kelompok. Yang keempat dengan mengadakan kuis menggunakan MS Forms. Yang kelima memberikan penugasan diskusi dan analisis kelompok. Yang keenam dengan studi kasus.
Dan yang ketujuh, dengan memberikan penugasan pada mahasiswa dalam bentuk project-based learning seperti yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, dalam komponen interaksi, dosen menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau yang kerap disebut sebagai Student-Centered Learning atau SCL melalui metode-metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini diharapkan mampu membuat mahasiswa dapat lebih terlibat dalam keseluruhan proses pembelajaran serta meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Selain itu, untuk membangun interaksi dalam perkuliahan, perkuliahan ini juga memanfaatkan platform digital yaitu Microsoft Teams. Ini merupakan contoh tangkapan layar dari Microsoft Teams, di mana dalam portal ini dosen dapat meletakkan berbagai macam materi perkuliahan setiap minggunya, termasuk juga instruksi tugas, dokumen-dokumen perkuliahan, RPS, dan seterusnya. Penggunaan portal ini juga memungkinkan dosen mengirimkan informasi melalui fitur post maupun berinteraksi dengan mahasiswa yang bertanya ataupun berkomentar lewat fitur chat ataupun reply. Terakhir berkaitan dengan assessment. Penilaian dalam perkuliahan ini dilaksanakan baik dalam format penilaian formatif maupun sumatif. Dalam hal ini penilaian formatif dilakukan dalam bentuk pemberian penugasan-penugasan kecil seperti refleksi sharing praktisi, presentasi kelompok maupun tugas analisis tokoh kepemimpinan yang masing-masing memiliki bobot 10% serta menyasar sub CPMK yang pertama, ketiga, dan keenam. Adapun penilaian sumatif dilakukan dengan pemberian ujian ataupun penugasan besar, baik dilakukan di tengah maupun akhir semester. Sebagai contoh, untuk ujian tengah semester dilakukan melalui ujian tertulis yang menyasar sub CPMK 1 sampai dengan 5 dengan bobot 30%, sedangkan untuk ujian akhir semester dilakukan dengan menilai laporan proyek akhir mahasiswa yang menyasar sub CPMK 4 sampai dengan 10 dengan bobot 40%. Demikianlah penjelasan deskriptif mengenai mata kuliah yang saya ampu yang telah mengimplementasikan ketiga komponen DIA. Selanjutnya, saya ingin menayangkan salah satu rekaman pembelajaran yang telah saya selenggarakan secara tatap maya pada materi komunikasi organisasi. Materi ini disampaikan pada pertemuan ke-6 dengan sub CPMK yang ingin disasar, yaitu mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri dan organisasi, khususnya yang berhubungan langsung dengan dimensi kelompok, seperti komunikasi dalam organisasi, perilaku kelompok dan tim, serta manajemen konflik dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang topik mengenai komunikasi organisasi yang akan menyasar sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa memahami teori-teori dasar psikologi industri dan organisasi, khususnya yang berhubungan langsung dengan dimensi kelompok seperti komunikasi dalam organisasi, perilaku kelompok dan tim, serta manajemen konflik. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman. Kenapa sih kita perlu berkomunikasi dalam organisasi? Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Mungkin saya, Mas. Oh, ini Feren ya? Iya, Oke, oke. iya gimana Feren? Kenapa sih kita perlu? Kenapa dibutuhkan komunikasi organisasi dalam suatu organisasi itu untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri dengan pertukaran informasi melalui komunikasi dalam organisasi. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, Jadi komunikasi organisasi itu dibutuhkan sebagai bentuk penyampaian pesan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. oke. Wah, terima kasih nih Feren jawabannya. Sangat tepat ya. Jadi bicara soal bagaimana kita bisa mencapai tujuan dengan pertukaran informasi yang terlaksana di sebuah organisasi. Silakan, mungkin ada satu lagi yang mau memberikan pendapatnya. Ada? Saya boleh, Mas? Oh iya, oke. Silakan, Elvin. Baik, mungkin sama kayak Feren sih. Jadi pasti kan dalam satu organisasi itu mereka punya kepentingan dan punya visi misi dalam satu mencapai goals mereka. Jadi untuk mencapai suatu goals mereka itu mereka butuh komunikasi yang efektif antar individu yang ada di dalam organisasi tersebut gitu.
Oke, terima kasih ya jawabannya ya. Sudah tepat semua ini jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kenapa ini penting, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Feren dan juga Elvinta tadi gitu ya, untuk bisa mencapai satu goal, untuk bisa mencapai satu tujuan organisasi gitu ya. Nah dengan komunikasi yang baik itu akan memungkinkan semua pihak juga tahu kemana kita harus bergerak bersama. Sehingga komunikasi efektif itu menjadi hal yang esensial bagi semua pihak dalam organisasi, baik karyawan, manajer, klien, dan lain sebagainya. Karena kalau kita memiliki sebuah gagasan tetapi kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, maka hal ini juga nggak akan ada gunanya gitu ya. Sampai kita mampu mengkomunikasikannya dengan sebaik-baiknya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, dalam organisasi sendiri kita secara umum mengenal 3 bentuk komunikasi ya, yaitu upward communication, downward communication, business communication, dan yang terakhir adalah informal communication. Selanjutnya kita akan membahas keempatnya satu persatu. Kita mulai dulu dari upward ya, upward communication. Seperti namanya nih, upward communication itu bicara tentang bagaimana komunikasi itu terlaksana dari level yang bawah ke level yang atas. Nah, memang idealnya atasan atau top level manajemen itu bisa diakses oleh seluruh karyawan, oleh seluruh bawahannya ada di perusahaan itu untuk bisa menyampaikan berbagai hal, untuk bisa menyampaikan unek-uneknya. Namun pada kenyataannya ini seringkali nggak bisa berjalan gitu ya, karena ada barrier status yang terjadi, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Indonesia gitu ya, kita ini hyper distance ya antara kita sangat memandang adanya kesenjangan antar posisi gitu. Atau hal lain yang juga bisa membuat ini tidak bisa terlaksana dengan baik adalah karena kalau misalkan level atasan tertinggi itu harus mengerjakan berbagai macam pekerjaan seperti ini, maka mereka akan menjadi overload dengan informasi dan akhirnya waktu mereka akan habis mengurusi hal-hal sifatnya teknis. Sementara untuk tanggung jawab dia yang sebenarnya sifatnya lebih strategik akan bisa menjadi terabaikan gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mengimplementasikan hal ini di lapangan, organisasi biasanya melakukan yang disebut sebagai serial communication. Jadi, seorang bawahan akan menyampaikan dulu pesannya atau unek-uneknya kepada atasan langsungnya di level manajemen, kemudian akan diteruskan ke mid level manajemen, sampai dengan ke level yang tertinggi, yaitu top level manajemen. Sayangnya kalau kita bicara tentang metode ini, ya metode ini juga bukan tanpa kelemahan ya. Beberapa hal yang bisa berpotensi jadi kelemahan seperti misalnya setiap kali pesan dilanjutkan maka ada potensi makna pesan mengalami perubahan. Mungkin teman-teman pernah main komunikata ya. Dari orang pertama sampai orang terakhir bisa jadi pesannya udah berubah jauh ya. Yang kedua ada kecenderungan juga secara umum untuk kita itu menjaga atau mengkeep informasi yang negatif. Nah, ini disebut sebagai MUM. Minimize unpleasant message. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kedekatan fisik. Semakin dekat kita dengan seseorang secara fisik, maka kita akan lebih terbuka menyampaikan dibandingkan terhadap orang lain yang tidak dekat ya. Maka kita akan cenderung lebih hati-hati sehingga pesannya mungkin juga tidak seoriginal yang seharusnya. Nah, oleh karena itu untuk bisa mensiasati hal ini, perusahaan biasanya coba turun langsung untuk mendapatkan suara dari bawah ya, supaya suara dari bawah ini bisa lebih akurat terdengar. Nah, ini misalnya bisa dilakukan dengan attitude survey atau survei sikap, misalnya terkait dengan kepuasan kerja, mungkin sikap terkait dengan pelaksanaan kebijakan tertentu gitu ya. Yang tentunya hal-hal ini akan efektif jika ada tindak lanjutnya gitu. Hal lain juga bisa dilakukan misalnya seperti dengan menyelenggarakan FGD, exit interview, atau kotak pesan. Lagi-lagi ini semua bisa efektif jika ada tindak lanjut yang memang dilakukan perusahaan setelahnya. Karena kalau memang tidak ada follow up apa-apa, maka orang juga akan semakin apatis mengisi ke depannya. Dan yang terakhir juga bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga ya, yang bisa menjembatani komunikasi atau antara karyawan yang katakanlah mungkin sedang komplain dengan pihak perusahaan gitu. Nah, kemudian bentuk komunikasi yang berikutnya yaitu adalah download communication. Jadi seperti namanya, komunikasi ini berlangsung dari pihak yang atas kepada pihak yang bawah ya. Yang awalnya ditujukan untuk memberikan semangat kepada karyawan maupun membagikan informasi-informasi penting perusahaan. Namun sekarang peranan dari download communication ini juga semakin esensial dalam pengelolaan perusahaan. Nah, bentuknya apa saja, teman-teman? Ada macam-macam ya kalau kita bicara soal download communication ini. Yang pertama adalah bulletin board atau papan buletin. Ini biasa digunakan untuk menyampaikan informasi utamanya yang
sifatnya di luar pekerjaan ya. Misalnya mungkin ada barang-barang yang mau dijual atau mungkin juga ada tawaran-tawaran catering bareng dan seterusnya atau mungkin juga informasi mengenai klub-klub yang ada di kantor. Nah, ini biasanya disampaikan lewat papan buletin. Yang kedua adalah policy manuals ya. Jadi policy manuals ini sebetulnya merupakan bentuk dari komunikasi dari atas ke bawah yang menjelaskan terkait dengan aturan-aturan sebagai karyawan. Cara-cara ataupun cara-cara penggunaan mesin atau alat-alat tertentu gitu ya. Yang biasanya kalau kita baca di policy manualsnya ini eh, sangat panjang isinya dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang kompleks yang sangat teknis. Maka agar lebih mudah dipahami, biasanya perusahaan juga akan membuatkan versi handbooknya gitu ya, yang berisi inti-inti dari policy itu seperti apa sehingga menjadi lebih singkat dan lebih mudah dihafalkan juga. Nah, bentuk yang lainnya adalah newsletter ya. Nah, macam-macam nih kegunaannya, misalnya memberikan informasi tentang karyawan baru, keberhasilan perusahaan, keberhasilan karyawan, capaian perusahaan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah dapat juga dengan menggunakan fasilitas intranet ya. Jadi intranet ini merupakan sarana komunikasi di perusahaan yang hanya bisa diakses di internal perusahaan. Misalnya untuk mengakses dokumen-dokumen perusahaan, kalender kegiatan, lowongan internal dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya, ini contoh newsletter ya dari Astra maupun dari BUMN yang bisa menjadi contoh untuk download communication ini. Nah, berikutnya adalah business communication ya. Jadi secara pengertian atau secara definisi, business communication ini merupakan satu transmisi informasi, penyampaian informasi terkait pekerjaan yang terjadi di antara karyawan, pihak manajemen maupun customers. Ini biasa dilakukan dengan menggunakan memo, dengan menggunakan telepon, email, maupun dengan pelaksanaan meeting-meeting ya. Termasuk kalau di zaman sekarang bisa jadi kita juga menggunakan Zoom, virtual meeting, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sarana-sarana yang bisa dipakai untuk melakukan business communication. Selain itu juga ada office design atau desain kantor yang juga menjadi salah satu bentuk komunikasi di perusahaan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa office design ini juga bisa menjadi salah satu bentuk komunikasi bisnis di perusahaan? Ada yang tahu? Sejauh ini sih belum tahu Mas, tapi mungkin dengan office design ini juga bisa terciptanya open communication kayak gitu. Bisa menciptakan apa? Feren, sorry. Open communication. Oke, ya, thank you, thank you. Ya, benar banget yang disampaikan Feren tadi ya. Jadi kalau kita bicara office design itu bisa mendorong open communication, bisa memfasilitasi, mendorong terjadinya komunikasi yang terbuka di antara karyawan. Jadi nggak seperti di perusahaan konvensional yang mana kalau kita lihat di sana ada sekat-sekat gitu ya, ruangan antar karyawan maupun antara karyawan dengan pimpinan. Dalam open office design ini, space kerja sangatlah terbuka sehingga memungkinkan komunikasi juga bisa berjalan lancar. Mau ngomong apa saja langsung bisa disampaikan, jadi barrier communication juga bisa lebih diminimalisir. Nah, ini contoh dari open office design. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini bukan tanpa makna. Seperti yang tadi Feren juga sampaikan ya, ini ada tujuannya untuk bisa mendorong open communication tadi, sehingga kolaborasi lebih bisa tercipta, kemudian juga teamwork bisa lebih terjalin, dan seterusnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, belum ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, berikutnya saya akan masuk ke informal communication. Nah, seperti namanya, bentuk komunikasi ini sifatnya informal. Artinya memang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan dibandingkan yang ketiga yang tadi. Kalau yang tadi kan jelas ya, kelihatan kaitannya. Kalau yang ini tidak terlalu. Meskipun demikian, komunikasi ini juga punya dampak yang besar terhadap organisasi. Kalau dalam informal communication yang memunculkan berita-berita yang tidak benar, maka bisa menimbulkan masalah atau konflik yang ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan masalah terhadap organisasi ataupun kinerja karyawan ya, atau hoax atau apa, ini kan bisa menimbulkan problem ya. Nah, informal communication ini sendiri dijalankan melalui yang disebut sebagai grapevine. Ya, kenapa disebut grapevine? Karena bentuknya seperti yang ada di kanan PPT itu seperti buah anggur gitu ya. Komunikasi itu bisa menjalar kemana-mana seperti tampak di gambar tersebut. Nah, adapun bentuk dari grapevine ini ada dua. Yang pertama adalah rumor, yang kedua adalah gosip gitu. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, adakah di antara teman-teman yang mungkin bisa menjelaskan bedanya apa sih rumor sama gosip ini? Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab? Mungkin saya mau coba menjawab, Mas. Ya, silakan. Kalau dari yang saya ketahui sih, gosip itu seperti isu, tapi kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau rumor itu
merupakan isu yang seperti dapat dibuktikan kebenarannya gitu, Mas. Oke. Terima kasih Aliang ya. Aliang kalau nggak salah ya tadi ya. Saya nggak kelihatan sih mukanya. Iya, Oke. benar, Mas. Ya, oke, terima kasih Aliang. Jadi satu, kalau gosip tuh tidak bisa dibuktikan, tapi kalau rumor bisa dibuktikan. Mungkin ada satu lagi yang mau berpendapat terkait ini. Ada? Bedanya apa ya? Mungkin saya, Mas. Ya, silakan, Feren. Mungkin kalau misalnya gosip itu terkait dengan kehidupan pribadi seseorang. Tapi Iya, kalau misalnya rumor itu bisa terkait dengan isu finansial atau isu di pemerintahan yang mungkin bisa memberikan efek terhadap kehidupan kita. iya. Oke, terima kasih buat jawaban dari Aliang dan Feren ya. Hampir betul begitu ya. Jadi kalau bisa dijelaskan terkait dengan rumor dan gosip ini, jadi kalau kita bicara soal gosip, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Feren juga, bahwa ini bicara soal kehidupan pribadi, gitu ya. Ini mostly about personal things dan individuals ya. Sementara kalau kita bicara soal rumor, ini lebih bicara soal hal-hal yang signifikan berdampak pada satu kelompok. Nah, kalau kita bicara perusahaan pastinya terkait dengan karyawan ya, gitu. Nah, isu-isu di sini seperti apa? Isu perubahan, job security dan seterusnya. Nah, kalau ditanyakan apakah sudah bisa dibuktikan atau tidak, nah ini ya rasa-rasanya belum bisa nih Aliang ya. Karena seperti namanya juga ini kan sebetulnya masih pembicaraan di belakang gitu ya, belum ada keputusan, tapi kita mungkin sudah mendengar gitu. Kadang ada dinding berbicara gitu ya. Jadi kita kayaknya udah ada nih informasi ini, tapi memang keputusannya belum ada gitu. Nah, itu yang pertama terkait dengan perbedaan mengenai topiknya. Yang kedua berkaitan dengan fungsi sendiri. Kalau gosip atau dalam bahasa kita mungkin ngegibah gitu ya. Ini pada umumnya berfungsi sebagai alat entertainment, mensuplai obrolan, mengurangi stres dan kebutuhan sosial. Di sini mungkin sudah ada yang pernah gosip ya. Ada yang pernah gosip atau sama sekali nggak pernah gosip nih, teman-teman? Ada? Enggak, Mas. Nggak pernah ya? Kalian nggak pernah. Yang lain pernah nggak? Gimana? Seru nggak ngegosip Sering itu? Mas, sering. Oh sering ya, iya. Mungkin seru ya, gitu ya ngegosip karena itu tadi ini punya makna atau sifat yang entertaining ya. Nah, sedangkan kalau rumor itu lebih berfungsi sebagai untuk make sense information yang ambigu dan mengelola ancaman potensial sehingga kita bisa lebih paham situasi yang terjadi dan juga bisa lebih prepared ya. Nah, contoh dari gosip ini misalkan si Anu pacaran sama si Anu ya, atasan baru kita pacaran sama ini kita gitu ya. Nah, di sini kan yang terlihat yang dibicarakan tuh obrolan masalah orang lain ya. Dan seringkali nggak ada dampaknya juga ke diri kita gitu. Nah, itu gosip seperti itu. Yang mau dia pacaran ya dampak ke saya apa. Sedangkan kalau contoh rumor misalnya 3 bulan lagi perusahaan kita akan di merger gitu ya. Jadi sekitar 40% karyawan di golongan kita akan lay off nih untuk efisiensi. Nah, ini contoh rumor ya, karena pastinya hal ini akan berdampak pada kehidupan kita, karena kalau lay off, kita akan kehilangan penghasilan misalnya, dan akhirnya kita juga harus siap-siap nih dengan kondisi tersebut gitu ya, sehingga kita juga bisa lebih prepare ya. Kalau gitu mungkin kita perlu percantik lagi CV gitu ya, mau mengupdate lagi LinkedIn, belajar keterampilan baru, mungkin itu juga dibutuhkan, sehingga kalau memang kondisi itu betul-betul terjadi, kita juga sudah siap seperti itu. Nah, terima kasih ya teman-teman. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas gitu ya. Jadi silahkan setelah ini teman-teman masuk dalam kelompok seperti biasanya. Dan dalam kelompok silahkan nanti teman-teman mencari sebuah contoh gosip dan rumor. Bisa dari pengalaman pribadi, pengalaman organisasi, dari koran, dari IG, dan seterusnya. Kurang lebih waktunya adalah 20 menit untuk diskusi. Dan setelah itu teman-teman akan diminta presentasi ya di kelas dan kemudian akan mendapatkan feedback dari dosen. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Tidak, Mas. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman. Sekarang silahkan bisa masuk ke kelompok masing-masing dan bisa mulai bekerja. Demikianlah video yang telah saya buat dalam rangka penyampaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dapat disingkat dengan sebutan PDD UKTPT. Akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penilai, seluruh panitia Serdos maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses ini, sehingga memungkinkan saya untuk dapat berpartisipasi. Saya berharap semoga materi ini dapat berguna
dalam proses pembelajaran secara